نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan kemarin terkait sunnah di antara sunnah-sunnah dalam puasa. Apa itu Mujahid? Menyegerakan untuk berbuka. Dhabit dikatakan menyegerakan berbuka itu bagaimana? Indah ya Ibrahim. Nah, ketika telah yakin bahwasanya matahari tenggelam. Bukan maksudnya menyegerakan berbuka asal-asalan. Nah, yang penting sudah kelihatan gelap walaupun cuaca mendung dan seterusnya. Tapi yang dimaksud menyegerakan adalah setelah betul-betul yakin matahari tenggelam. Nah, apa di antara keutamaan menyegerakan berbuka selain itu merupakan ittiba'us sunnah? Di sana ada keutamaan lain. Apa itu? Indak ya Abdul Hafidh. Nah, sebagai bentuk penyelesaian terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara. Yang lainnya apa? Abdullah Samin. Aba Ali. Tetapnya khairiyah pada umat ini, tetapnya kebaikan pada umat ini selama umat ini mau menyegerakan berbuka. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala Imam Sa'di rahimahullahu taala wa qala tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hadits muttafaqun alaih. Pada hadis ini beliau bawakan untuk menunjukkan di antara yang disunnahkan juga dalam berpuasa adalah makan sahur. Dan tasahharu perintah di sini lil istihbab, disunahkan untuk seorang makan sahur. Maka dikatakan dalam catatan kaki, tasahharu amrun aqallu ahwalihi annahu lil istihbab. Perintah yang minimal kondisinya adalah untuk menunjukkan disunnahkannya hal tersebut. Wa bayyana al-hikmah minhu wa hiya anna fi tanawuli ta'amis sahuri barakah. Dan Nabi SAW kemudian menjelaskan hikmah dari disunnahkannya makan sahur. Dalam sabda beliau, fa inna fis sahuri barakah. Karena sesungguhnya pada makan sahur itu ada barakah. Nah, dan ini hikmah seseorang sahur, karena pada makanan sahur itu Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan padanya. Oleh karena itulah khonifillah, jangan sampai seorang meninggalkan dari sahur walaupun mungkin dia dalam kondisi belum berselera makan lagi. Ambil sahur walaupun hanya dengan beberapa suap atau beberapa tekukan air
untuk mendapatkan keberkahan yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, dan cukup untuk dikatakan makan sahur dengan sebiji kurma atau dengan minum air. Dan disunahkan dalam makan sahur untuk seorang mengakhirkan sahur, termasuk di antara sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Nah, di hari-hari ini terkadang jam 2:30 sudah ada sahur, baru tidur lagi. Yang lainnya jam 3, masih jauh dari waktu terbitnya fajar. Dan para ulama mengatakan apa-apa yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin berupa penetapan imsak, penetapan waktu untuk menahan diri sebelum terbitnya fajar, sebagai bentuk ihtiyat, sebagai bentuk kehati-hatian. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya yang demikian adalah perkara yang mubtada', perkara bid'ah. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, diperintahkan wa kulu washrabu, makan dan minumlah sampai jelas fajar. Ini menunjukkan akhwan, seandainya seorang ragu-ragu antara terbit fajar atau belum, maka yang yakin apa? Yang yakin belum. Nah, taib ketika ragu-ragu terbit fajar atau belum, nah maka dibangun di atas yang yakin, yaitu berarti belum, maka dia masih boleh untuk sahur. Nah, wa qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun, rawahul khamsah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang lain, apabila salah seorang di antara kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Kemudian apabila tidak mendapati kurma, maka berbukalah dengan air, karena sungguhnya itu adalah tahur, pensuci, yaitu sarana untuk mensucikan. Hadis dikeluarkan oleh Al-Khamsah. Ini istilah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Yang dimaksud adalah ahlu sunan yang 4, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Kemudian satu Sahihul Musnad, yaitu Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Ini kalau yang dimaksud dengan Al-Khamsah sebagaimana dalam Bulughul Maram. Dan biasa itu kemudian ditiru oleh para ulama yang lain. Min hadithi Salman ibn Amir wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Wa qawluhu falyuftir ala tamrin, al-amru huna yufidul istihbab. Perintah di sini menunjukkan sunnahnya. Qala wa qad warada al-iftaru ala tamrin min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah datang dan berbuka dengan kurma dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Fa in lam takun rutabatin fa ala tamaratin, fa in lam takun hasawatin min ma. Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutab, kurma yang masih basah, sebelum beliau salat. Kemudian apabila tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan kurma yang sudah kering, yang biasa sampai ke kita. Dan kurma yang kita kenal. Fa ilam takun hasawati min ma, apabila tidak ada kurma, maka beliau minum dengan beberapa tegukan air.
Hadis akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun gharib. Dan ada pembicaraan tentang hadis ini akhwan dari sisi illah yang tersembunyi padanya. Asyahid yang menjadi inti, dengan apapun itu seseorang apabila berbuka akhwan, apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuknya dan bersegera setelah yakin tenggelamnya matahari, maka dia telah mencocoki sunnah. Apabila mendapati kurma maka itu khair, karena memang padanya nafa' yang banyak, kemanfaatan yang banyak yang ada pada kurma yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dari sisi kandungan nutrisi yang ada padanya sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Demikian pula ketika sahur. Ketika sahur telah datang riwayat nikmat sahuri at-tamar, sebaik-baik makanan untuk sahur adalah kurma. Maka diupayakan untuk seseorang, walaupun mungkin dia tidak suka kurma, diupayakan untuk dia memakan 3 biji atau lebih sesuai dengan kondisi yang ada. Maka khair, karena membantu sekali untuk dia bisa melalui hari-hari puasanya dengan baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabah. Hadits rawahu al-Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Pada hadis ini beliau ingin menegaskan tentang perkara penting bagi orang yang berpuasa, yaitu bahwasanya berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum serta pembatal-pembatal puasa berupa jima'. Tapi juga dituntut untuk meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan serta perkataan-perkataan yang kotor. Maka dikatakan hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bih." Siapa saja yang tidak meninggalkan qauluz zur. Apa yang dimaksud dengan qauluz zur? Perhatikan catatan kaki. Wa qauluz zur huwal kadzibu wal buhtanu wal batil. Yaitu perkataan dusta, perkataan buhtan, hampir sama, tuduhan tanpa bukti, wal batil, dan mencakup semua bentuk perkataan yang batil, perkataan yang menyelisihi kebenaran. Qauluz zur. Berarti makna hadis, siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan yang batil, wal amala bihi ay bil batil, dan tidak meninggalkan perbuatan batil, falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Tidak butuh pada perbuatan dia meninggalkan makan dan minum. Maksudnya apa? Tidak butuh puasa dia. Taib, yakni perhatikan, wal amala bihi ay bil batil, yakni al fawahish min al a'mali li'annaha fil itsmi kazzur, yaitu perbuatan-perbuatan keji, karena dari sisi dosa itu seperti apa? Seperti perkataan dusta, perkataan batil, dan mencakup secara umum kemaksiatan, dosa-dosa besar, baik dosa besar yang berupa perkataan maupun dosa-dosa besar yang berupa perbuatan-perbuatan. Qala fi hadza tarhibun lis-shaimi min irtikabi a'malin tunafis siyam alladhi yahmilu sahibahu 'ala taqwa.
Pada hadis ini terdapat tarhib, yaitu ancaman menakut-nakuti orang yang berpuasa dari melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan puasanya. Nah, yang hal tersebut akan membawa pelakunya untuk bisa mencapai ketakwaan. Ketika dia ditakut-takuti dengan hal ini, tentunya seorang yang berakal akan berusaha untuk menjaga puasanya agar tidak rusak. Sehingga apa? Sehingga bisa tercapai ketakwaan. Dia menjaga diri dari dosa-dosa. Nah, di antara contoh amalan-amalan yang bertentangan dengan puasa, qa'itlaqi lisanihi bil qaulis sayyi. Seperti melepas lisannya, tidak mengekangnya, dia gunakan lidahnya untuk perkataan-perkataan yang buruk. Min kadzibin yang berupa kedustaan, wasabbin berupa caci maki. Ini juga penting. Yang ejek-ejekan, nah ini juga harus hati-hati. Wasabbin wa qadfin juga tuduhan. Nah, wa ghibatin dan juga ghibah. Perkara ghibah perkara yang sangat rentan pada zaman sekarang, tidak hanya di kalangan para ibu-ibu, mungkin terkenal untuk ghibahnya para ibu-ibu, tapi dari masa ke masa sekarang juga banyak para lelaki yang juga suka bermajelis ghibah. Ini musibah. Nah, baik itu ghibah dalam majelis duduk bareng, bertemu antar muka, atau ghibah dalam apa? Dalam majelis di dunia maya. Nah, di grup-grup, nah, di chattingan, maka hati-hati. Nah, bahkan ghibah melalui HP-HP, ikhwan, banyak manusia yang tidak merasa. Padahal kerusakannya lebih meluas. Nah, mungkin kalau omongan ikhwan di majelis langsung, nah, bekasnya tidak kelihatan. Karena hanya yang dengar, hanya yang ada di majelis itu. Tapi kalau di majelis di dunia maya masih ada, masih ada apa? Asarnya, masih ada peninggalannya, ada jejak digitalnya. Nah, suatu saat ketika yang sama-sama ghibah tersebut sedang tidak cocok, di screenshot semuanya, dikeluarkan. Nah, disebar. Jadilah namimah. Sehingga antara ghibah dan namimah ini dua qarin, dua yang biasa seiring sejalan, nas'alullah al-afiyata wassalamah. Maka di hari-hari puasa, terkhusus untuk seorang lebih bijak dalam menggunakan HP-HP-nya, jangan sampai terseret pada hal-hal yang akan merusak puasanya. Kemudian digunakan momen puasa untuk pembelajaran, momen puasa untuk dia memperbaiki diri agar lebih bagus di hari-hari berikutnya. Karena begitu banyak fitnah munculnya dari balik layar-layar HP. Qala au irtikabi fi'li sayyi, atau melakukan perbuatan yang buruk. Kat ta'addi 'alal ghair. Seperti apa? Berbuat kezaliman kepada orang lain. Bi'idza'in, dengan menyakiti, mengganggu, au darbin, atau dengan memukul, wa nahwih, dan yang semisalnya. Naam. Au itlaqil 'anani li'ainihi lin-nadhari fil muharramat. Naam, atau dengan melepas pandangan untuk matanya. Ya, pandangan tidak ditahan, padahal Allah Subhanahu wa taala secara khusus telah membimbing para lelaki
Demikian pula para wanita untuk mereka menahan pandangannya. Kaum mukminin maupun kaum mukminat. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Diperintahkan. Allah Subhanahu wa taala panggil dengan sebutan mukminin dan mukminat. Kenapa? Menunjukkan bahwasanya sifat mukmin ya sebenarnya mereka hati-hati dalam melepas pandangannya. Dijaga. Nah, taib, apalagi di hari-hari puasa. Nah, untuk apa? Menjaga, jangan sampai dilepas pandangannya pada hal-hal yang diharamkan. Auli udhunihi li sama'il muharramat, atau dia lepas telinganya untuk mendengar hal-hal yang diharamkan. Minal ghibah, baik itu berupa ghibah, awil lahwi atau hal yang sia-sia, wal ghina, nyanyian-nyanyian, wal mujun, pembicaraan, puisi-puisi, syair-syair yang porno yang condong kepada hal yang jorok, mujun. Wa nahwiha, dan yang semisalnya dari hal-hal yang dilarang untuk seseorang mendengarnya. Baik. Menunjukkan akhwan di sini puasa bukan hanya menahan dari makan dan minum, tapi juga menahan mata dari cahaya. Matanya ditahan dari dari tidur. Antum aja yang tidur. Matanya ditahan dari Imam? Dari melihat hal-hal yang diharamkan. Juga menahan telinga dari Akmal? Dari mendengar hal-hal yang diharamkan, musik-musik, ghibah. Juga menahan mulut dari Samin? Dari ghibah. Terus semua perkataan-perkataan yang haram. Nah, kemudian bagaimana hukum seorang yang puasa tapi melakukan hal-hal tersebut? Terjadi khilaf, ikhwan. Apakah yang ditiadakan itu keabsahan puasanya ataukah yang ditiadakan pahalanya? Yang rajih dalam masalah ini bahwa seorang yang berpuasa tapi masih melakukan dosa-dosa yang seperti disebutkan tadi, ghibah, namimah atau berkata dusta, maka yang rajih batal pahalanya. Sehingga dia puasa hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus, tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasanya dari sisi keabsahannya selama tidak melakukan pembatal puasa yang zahir, makan, minum atau jima, maka puasanya sah, menggugurkan kewajiban tapi tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka hati-hati akhwan, jangan sampai masuk dalam cakupan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa hadduhu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang puasa yang tidak mendapati bagian dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena mereka puasa tapi tetap berbuat kemaksiatan. Nasallallahu al-afiyata wassalamah walhamdulillahi rabbil alamin.